Kayaknya Sirekap itu salah satu bagian dari beberapa hal yang memang mesti didalami, dipahami. Masih ingat toh Sirekap? Sistem racetho. Itu loh, kepanjangan sistem informasi rekapitulasi punyanya KPU. Ning mbok yo racetho tenan belas ini. Acak-acakan ini. Jadi ini semacam alat hitung sebenarnya untuk membantu masyarakat melihat perolehan suara baik partai, capres maupun caleg dalam pemilu dan pilpres kemarin. Bukan hanya itu, Sirekap juga digunakan sebagai dasar data penghitungan suara di kecamatan, kabupaten, hingga pusat. Nah ini, di gugatan hasil Cipres Pilpres ini salah satu yang dipersoalkan ya tentang Sirekap ini. Ini jadi Sirekap ini anak sopo, racetho ini. Lah mengapa? Ada banyak kejadian yang terkait sama Sirekap. Jika coba kembali mengingat, pas KPPS mau pada ngunggah hasil coblosan di TPS, saya juga nungguin TPS di RT saya ini. Omong ketua RT kok nunggoni. Melungker aja aplikasinya itu, mubeng toh sampai KPPS tempat saya pada emosi itu. Wes mbut gawe tekan mes subuh ora rampung-rampung, giliran mau upload malah mejen-jen, mandek, mubeng-mubeng. Nah, lalu pas penghitungan suara mulai bergerak ke tingkat kecamatan, KPU Pusat Republik Indonesia sempat meminta semua proses perhitungan dihentikan dulu. Lah karena memastikan akurasi data Sirekap itu tadi. Ini Sirekap itu orang main lancar malah marahi ngegrek itu menghambat toh ini Sirekap ini. Lah berbagai hal inilah yang kemudian di sidang gugatan Mahkamah Konstitusi turut dihadirkan saksi buat bicara panjang lebar kali panjang tentang Sirekap ini bagaimana dengan sistem ini. Ya pas baiklah kalau ini digugat. Nah, juga pernah tersiar kabar itu. Bila server Sirekap ada di Alibaba Singapura. Ini yang duwe gawe Indonesia alatnya Singapura itu. Nah cek saja, masih ada jejak digital loh. Bicaranya Pak Agus Melas itu, komisioner KPU. Dan pas di MK, ya, kok tiba-tiba Pak Hotman Paris bilang bila membahas Sirekap gak penting. Lah nek ora penting ora usah teko wae, ini kan hakim MK loh ini. Ini langsung Hotman Paris langsung kelakep tuh. Iya, MK sampai marah. Lah nek Sirekap ora penting ora usah teko sidang wae sisan. Lah bagi Om Begawan, Pak Hotman bicara begitu apa dia deg-degan ya? Dengan penjelasan saksi loh. Takut nanti ketahuan apabila ditemukan kelemahan Sirekap. Ya kita semua tahu lah. Sebagai pengacara kandidat 02, Pak Hotman dan kawan-kawan ngebelain Prabowo. Bukan hanya itu, semua hal yang berpotensi yang mengarah pada mempertanyakan hasil Pilpres bakal dihadang sangat baik. Salah satunya ya Sirekap itu. Rakyat sudah banyak yang ngerti, sudah paham. Ada yang nggak benar dari Sirekap ini. Ada yang racetho nih. Ada juga pengakuan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di Jawa Barat yang viral itu. Dia masih muda loh itu. Nangis-nangis nih. Soalnya data Sirekap beda dengan hasil manual. Dia takut tidak disalahke. Lah kemudian juga pas masa-masa proses perhitungan tiba-tiba hari Jumat sampai hari Minggu kalau tidak salah tanggal 20-an itu suara PSI maus ngompat tembus 3,2% suara nasional. Oh apa ini? Atau juga rakyatnya grafik perolehan suara partai tingkat nasional tidak muncul tuh di website KPU. Itu juga pertanyaan banyak pihak. Lah PSI yang suaranya tembus 3% lebih, jumlah akhirnya turun sama dengan yang dicatat di Quick Count berbagai lembaga survei. Piye ini Sirekap ini? Jadi ini alat apa? Regara gate akeh tapi orang berguna, tidak bermanfaat, malah nggak masalah tok. Juga dalam sidang MK itu beberapa kasus perhitungan yang tidak tepat juga dipaparkan itu. Fakta soal Sirekap ini makin mempertontonkan bila pemilu Pilpres kemarin ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Penuh dengan carut marut ini. Coba deh, ngompol kalau kenal atau pengen tahu.
Cari yang kemarin jadi KPPS. Data Sirekap itu angkanya bukan diketik sendiri loh. Melainkan mesin membaca kertas plano hasil. Iya toh, saat membaca itulah kadang-kadang salah. Dan kesalahan itu bukan hanya di level TPS, namun termasuk salah menghitung di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Tidak semua salah, namun cara mesin baca hasil scan di beberapa tempat harus tidak perlu terjadi, harusnya. Ya benar memang lah, Sirekap bukan bukti perhitungan valid, hanya alat bantu. Tapi ini marahi ruwet. Marahi ruwet ini. Lah sudah dipastikan alat bantu loh. Mengapa dipakai untuk panduan penghitungan suara di jenjang berikutnya? Kayak di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. Sirekap yang dibuka ya tingkat TPS serta tingkat desa. Sayangnya ada perhitungan yang keliru. Dari suara 13 ditambah 20 jumlahnya 1320. Wow, amburadul. Kan keliru jauh itu. Dan KPU sendiri mengakui ada salah hitung di 154.541 ribu. 154.541 TPS. Wah, itu seluruh Indonesia tuh. Dibandingkan total TPS Indonesia ada sekitar 800-an ribu tuh. Berarti kesalahan itu mencapai 15%. Wah, besar banget itu. Data itu yang ditemukan oleh KPU. Gimana yang sejak awal salah data, kemudian dikoreksi oleh KPPS sendiri? Pasti jumlahnya tambah akeh, makin banyak ini. KPPS bisa koreksi ya di hari yang sama saat entry. Begitu esok harinya ya bisa koreksi salah data PPS lagi. Akhirnya ke PPK salah dan akhirnya ke tingkat katanya ya salah. Dari awal sudah salah. Demikian pula PPS loh. Bila edit setelah penjumlahan di tingkat desa selesai, begitu mulai perhitungan kecamatan, ya PPS nggak bisa ngedit data yang dia miliki loh. Begitu terus hingga jenjang ke atas sampai pusat. Ya bagus saja sih, tetapi dengan ditemukan 15% data TPS yang diubah. Lah modelnya dibuat kayak situng saja. Situng itu kepanjangan dari sistem informasi perhitungan, itu lebih lebih logika. Lebih masuk akal. Aplikasi unggah hasil juga. Tapi dipakai pas pemilu 2019 kemarin. Dan tidak ada masalah waktu itu. Bedanya yang bisa mengunggah di situ staf KPU daerah. KPPS tinggal mengambil foto, lalu ngirim datanya ke KPU kabupaten kota. Ya namun kadang-kadang cara mengambil fotonya itu nggak pas, miring, kadang-kadang blur, nggak jelas, atau nggak semua data terbaca. Inilah, kalau IT tidak dikuasai oleh semua komponen SDM masyarakat kita, baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Yang parah lagi, HP yang dipakai itu HP jadul banyak. Ya kan semua tidak sama punya fasilitas HP yang bagus. Ya. Tingkat terbacanya jadi rendah banget no. Nah itu saja, anggota KPPS sudah dibatasi usianya kok. Maksimal 50%. Sing isi cetong ngitung, isi kuat fisiknya. Bila enggak, hasil Sirekap lebih enggak jelas lagi, tambah amburadul. Lah setidaknya KPU mestinya mengevaluasi tools atau alat bantu yang lebih proper, yang lebih bisa dipercaya, trust and believe, sehingga pemilu dan pilpres itu enggak model jadul tuh. Nunggu perhitungannya lama banget, suwe banget. Cuma apakah pemilu dan pilpres kita masih akan manual begini terus? Mau sampai kapan? Tapi bila beralih dengan sistem teknologi, apakah rakyat percaya? Apakah sudah siap? Lawang Sirekap saja baru jadi alat bantu saja. Yang terjadi di lapangan sengeri itu, mengerikan sekali. Bagaimana bila kita gunakan e-voting? Tambah runyam. Nah semua sih kembali ke penyelenggara sama kita sebagai rakyat. Kunci utamanya adalah jujur dan percaya. Nah tidak ada dua unsur itu. Entah masih berapa puluh tahun lagi kita pakai pungutan suara secara elektronik. Mestinya KPU bisa menginisiasi itu. Menguji coba di berbagai wilayah terkecil lah. Misalnya kota yang paling kecil jumlah penduduknya, pemilihnya. Momentum yang dipakai, ya pas pilkada besok itu sebagai contoh. Dengan cara bertahap misalnya. Ambil di kota Magelang yang hanya punya 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Tidak perlu semua kelurahan juga, misalnya 5 kelurahan penyelenggaranya didobel model e-voting. Kan bisa itu KPU itu. Misalnya habis nyoblos kertas, nyoblos elektronik. Begitu semua pemilih selesai menggunakan hak suaranya, hasilnya bisa langsung diperlihatkan.
Dan itu terus-menerus dievaluasi harusnya. Masa kita mau pemilu dan pilpres model konvensional kayak gini terus, Pak? Ya pasti biayanya sangat mahal loh. Mahal sekali. Ini belum makan susu gratis dan makan gratis. Repot loh gitu. Oke ya, ini saya usul aja ke KPU supaya mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun yang akan datang. Salam kawan, salam ngompol, sampai jumpa.